Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfiani dengan NIM 20900122051. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dalam menyelesaikan tugas akhir dalam mata kuliah Pendidikan Insan Berkebutuhan Khusus. Pertanyaan pertama, apa perbedaan antara anak dengan ADHD dan anak dengan autisme? Jelaskan ciri-ciri khas dari kedua kondisi tersebut. Perbedaan ADHD dan gangguan spektrum autism. ADHD atau disebut dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau disebut dengan anak dengan ADHD seringkali sulit fokus, terlalu aktif dan impulsif. Mereka mungkin sering menggerakkan kaki, sulit diam, kemudian sering menyela pembicaraan orang lain. Kemudian ASD atau autisme. Anak dengan ASD atau memiliki kesulitan dalam bersosialisasi, berkomunikasi, dan seringkali memiliki pola perilaku yang berulang. Mereka mungkin menghindari kontak mata, sulit memahami bahasa tubuh, dan memiliki minat yang sangat spesifik. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa anak berbakat juga dianggap sebagai anak berkebutuhan khusus? Jelaskan apa saja kesulitan yang mungkin dialami oleh anak berbakat dan bagaimana guru dapat membantu mereka. Meskipun terlihat cerdas, anak berbakat juga membutuhkan perhatian khusus. Mereka mungkin merasa bosan dengan pelajaran yang terlalu mudah. Nah, sulit bergaul dengan teman sebaya karena minat yang berbeda. Kemudian anak akan mengalami tekanan yang anak yang selalu ingin berprestasi. Nah, sebagai pendidik, kita perlu memberikan tantangan tambahan seperti proyek-proyek yang lebih kompleks atau kesempatan untuk belajar mandiri. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu apa perbedaan antara gangguan fisik dan gangguan motorik pada anak? Berikan contoh konkret untuk masing-masing gangguan tersebut. Yang pertama, gangguan fisik atau disebut dengan gangguan keterbatasan fisik, yaitu mempengaruhi kemampuan anak dalam melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya cacat pada anggota tubuh atau gangguan penglihatan. Kemudian yang kedua adalah gangguan motorik. Gangguan motorik atau bisa disebut dengan kesulitan dalam mengontrol gerakan tubuh, seperti kesulitan berjalan, menulis, atau memegang benda. Contohnya adalah cerebral palsy. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana cara efektif untuk mengajar anak dengan autisme? Kemudian jelaskan beberapa pendekatan yang bisa digunakan dan apa alasannya. Beberapa pendekatan yang efektif untuk autisme antara lain, yang pertama, terapi perilaku. Nah, melalui terapi ini anak diajarkan keterampilan sosial dan perilaku yang diinginkan. Kemudian yang kedua, visualisasi. Menggunakan gambar atau simbol untuk membantu anak memahami konsep yang abstrak. Yang ketiga, rutinitas. Menciptakan rutinitas yang konsisten, konsisten untuk memberikan rasa aman dan mengurangi kecemasan. Pertanyaan kelima, apa peran penting keluarga dalam mendukung pendidikan anak berkebutuhan khusus? Kemudian jelaskan secara rinci. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pendidikan anak yang berkebutuhan khusus. Nah, mereka dapat yang pertama bekerja sama dengan sekolah, yaitu mengikuti perkembangan anak dan memberikan informasi penting kepada guru mengenai kondisi anak tersebut. Kemudian yang kedua, memberikan dukungan emosional, menciptakan lingkungan yang positif dan penuh kasih sayang. Kemudian yang ketiga, membantu anak di rumah melakukan latihan-latihan yang diberikan oleh guru di sekolah. Nah, kemudian pertanyaan yang keenam, apa saja sih tantangan yang dapat dihadapi guru dalam mengajar anak dengan gangguan belajar seperti disleksia, Down syndrome, dan gangguan bicara di kelas inklusif?
inklusif. Nah, guru yang mengajar anak dengan gangguan belajar seperti disleksia, Down syndrome, atau gangguan bicara seringkali dihadapi dengan tantangan seperti yang pertama, membantu memodifikasi kurikulum. Nah, materi pelajaran ini harus disesuaikan dengan kemampuan anak. Kemudian yang kedua, membutuhkan alat bantu. Nah, penggunaan alat bantu seperti gambar, video, atau audio dapat membantu anak memahami materi dengan jelas. Kemudian yang ketiga, membutuhkan kesabaran ekstra. Proses pembelajaran anak dengan gangguan mungkin lebih lambat daripada pembelajaran anak yang normal. Kemudian pertanyaan ketujuh, pada kasus seorang anak dengan ADHD seringkali mengganggu teman-temannya, sulit fokus, suka berlari-lari. Nah, apa saja yang bisa dilakukan sebagai seorang guru untuk membantu anak tersebut agar bisa belajar dengan lebih baik? Kasus anak tersebut dengan ADHD, untuk membantu guru dapat melakukan beberapa hal seperti yang pertama, membuat jadwal yang jelas. Nah, jadwal yang visual dapat membantu anak memahami apa yang harus dilakukan. Kemudian membagi tugas menjadi beberapa bagian. Membagi beberapa bagian kecil. Tugas yang lebih kecil akan terasa kurang menakutkan. Kemudian yang kedua, memberikan pujian. Nah, pujian yang positif dapat memotivasi anak untuk berusaha. Kemudian yang ketiga, menciptakan lingkungan yang tenang. Kurangi gangguan di sekitar anak agar anak lebih fokus. Kemudian yang keempat, memberikan kesempatan anak untuk bergerak. Nah, aktivitas fisik dapat membantu anak menyalurkan energinya. Intinya, sebagai pendidik anak yang berkebutuhan khusus, guru harus memiliki kesabaran dan kreativitas dan bekerja sama antara guru, orang tua, dan ahli. Nah, setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga pendekatan yang tepat juga akan berbeda-beda. Nah, sekian dari jawaban dari beberapa pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada salah kata dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Demikianlah penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.